Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang activity diagram. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Nah, dalam sebuah perancangan sistem menggunakan UML, tentunya yang harus kita buat pertama kali adalah use case diagram, kemudian activity diagram. Setelah activity diagram adalah sequence diagram. Jadi sequence yang dibuat itu nanti berdasarkan activity yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa simbol-simbol yang ada dalam sequence diagram itu ada aktor, ada boundary, ada entitas, ada kontrol, ya. Kemudian ada message atau pesan, kemudian ada note. Nah, ketujuh ini sering digunakan dalam pembuatan sequence diagram. Nah, di sini ada boundary. Nah, ini simbol dari boundary, ya. Di sini di boundary itu menggambarkan hubungan antara suatu elemen yang berbeda. Dan ini bisa digambarkan sebuah display layar, ya. Sebuah display layar. Nah, contohnya misalnya yang bisa digambarkan dengan boundary misalnya halaman dashboard, kemudian form, kemudian halaman edit, halaman hapus, dan sebagainya. Kemudian entity menggambarkan suatu tempat atau mekanisme yang menangkap pengetahuan atau informasi dalam suatu sistem. Artinya entity ini sebenarnya sebagai entitas atau yang nantinya digunakan sebagai tabel dalam sebuah pembuatan database. Ketika nanti misalnya membuat sequence diagram tentang misalnya pendaftaran mahasiswa, maka nanti entitas yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa itu apa? Nama entitasnya. Kemudian kontrol, yang ini kontrol, menggambarkan suatu pengendalian yang mengorganisasi dan menjadwalkan aktivitas elemen-elemen. Nah, kontrol ini merupakan proses dari diantara boundary dan entity. Ya, jadi penyimpanan, validasi, penghapusan, kemudian pengeditan, itu semuanya nanti yang mengeksekusi adalah kontrolnya ini. Nah, aktor sendiri ini merupakan sebagai pelaku, ya, atau pengguna. Nah, aktor kan bermacam-macam, bisa admin, bisa user, tergantung activity yang dibuat itu menggambarkan antara aktor dengan sistem, aktornya siapa. Nah, nanti nama aktornya yang di sequence diagram tersebut juga sama seperti aktor yang dibuat pada activity diagram. Nah, kita langsung saja kita praktekkan, ya. Nah, ini contohnya, ini ada activity login admin, ya. Ini ada activity login admin seperti ini activity-nya. Mari kita buat untuk sequence diagramnya, ya. Kita buat sequence diagramnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat sequence diagram, kita masuk ke Sysfo Clinic, ya. Kemudian kita masuk ke new diagram. Di new diagram, di sini di behavioral ada sequence paling bawah, ini sequence. Nah, nanti kita beri nama sequence-nya itu harus sama seperti nama activity-nya. Berarti di sini login admin. Oke, seperti ini, ya. Nah, di sini aktor, boundary, kontrol, sama entitas. Ya. Yang pertama kali kita tentukan atau kita masukkan ke dalam sebuah lembar kerja use case adalah aktor. Nah, karena di sini kita menggunakan login admin, nah bisa kita lihat, ya, saya hapus dulu. Kita lihat login admin berarti aktornya adalah admin, ya. Aktornya admin ini berarti yang ini kita aktornya admin. Kita oke, ya. Nah, kita lihat lagi activity-nya. Admin, mulai pilih menu login. Nah, berarti ini pilih menu login. Kira-kira ketika admin login, memilih menu login di mana? Nah, berarti admin memilih menu login di dashboard, ya, halaman dashboard. Nah, halaman dashboard itu halaman umum, ya, yang nantinya di situ ada mungkin ada menu login yang dipilih. Berarti di sini
yang kedua setelah aktor adalah boundary. Nama boundary-nya itu apa? Nama boundary-nya adalah halaman dashboard. Kayak gini, halaman dashboard. Nah, pesannya adalah pilih menu. Nah, berarti di sini adalah memilih menu. Nah, cara membuat pesan, kita klik aktor, ada panah ini ya. Yang ada panah. Kita tarik ke sini. Tarik ke sini. Kita lepas. Nah, nanti seperti ini. Tinggal diklik 2 kali di pesan sini ya. Kita kasih keterangannya pilih menu login. Oke. Berarti memilih menu login pada halaman dashboard. Nah, setelah pilih menu login, maka di sini akan tampil form login. Nah, tampil form login ini kita gambarkan dengan boundary. Nah, di sini berarti. Di sini form login ya, nama bentuknya form login. Berarti setelah pilih menu login di dashboard maka akan tampil, kasih message ke sini, kasih keterangan adalah view atau tampil ya. Tampil. Nah, setelah tampil form login, apa yang dilakukan oleh aktor? Kita lihat di sini, aktor input username password. Berarti si aktor ini menginputkan username dan password. Nah, berarti si admin ini kasih pesan ke form login seperti ini, diklik 2 kali di sini, keterangannya adalah input user dan password. Ini input user dan password. Nah, setelah input user dan password, tentunya di sini ada yang namanya ini ada pilih tombol login ya. Kita nggak perlu validasi username dan password. Nah, validasi itu berarti si sistem akan mencocokkan username dan password yang dimasukkan oleh admin apakah sesuai dengan user dan password yang ada di dalam tabel database, gitu kan? Sesuai apa tidak? Maka akan ada yang namanya kontrol. Nah, di sini ya, kontrol kita kasih keterangannya di sini, ini ya proses ya, proses. Nah, seperti ini. Nah, ketika ini input username dan password, maka apa kira-kira pesannya ke dalam sebuah proses? Maka di sini pesannya adalah validasi user dan password. Ini akan divalidasi, akan dicocokkan. User dan passwordnya akan dicocokkan dengan dari tabel. Nah, kira-kira tabel apa yang untuk menyimpan user dan password? Katakanlah nama tabelnya adalah admin. Nah, berarti entity-nya kita kasih namanya adalah admin ya. TB admin. Nah, ini tabel admin. Nah, apa di sini perintah atau pesannya dari proses ke tabel admin? Otomatis dia akan mencocokkan. Apa yang dicocokkan kira-kira? Yang pasti ketika mencocokkan untuk username dan password itu yang dicocokkan variabelnya. Benar nggak? Variabel adminnya itu ini. Benar nggak? Misalnya isi passwordnya ini. Gitu kan? Nah, di sini berarti kita kasih pesan ke sini. Yang pertama, karena sebuah tabel itu dalam sebuah field itu identik dengan primary key ya, kata kunci. Pasti ada kata kuncinya. Nah, kira-kira kata kuncinya apa? Di sini misalnya ID admin. Get. Nah, karena perintah itu kan ada 2 yang umum digunakan ya. Ada get, ada post. Ya, kita pakai get saja. Get ID admin misalnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apalagi yang akan dicocokkan? Yang kedua berarti get user. Yang ketiga get password. Get password. Nah, sudah ini. Jadi ketiga variabel ini, field ini yang nanti akan dicocokkan oleh proses terhadap di tabel admin ya atau di entitas. Nah, setelah ini apa
ada keputusan. Kalau salah kemana, kalau benar kemana. Maka di sini keterangannya kayak ini ya. Kalau misalnya jadi kayak gini, ini teman-teman klik di sini, tarik keluar, kemudian tarik kembali ke entitas admin. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini yang benar dulu, misalnya benar ya. Benar. Jika benar, nah di sini lihat, jika benar, maka akan tampil halaman admin. Nah, berarti di sini ada lagi boundary. Boundary-nya adalah halaman admin. Halaman admin. Halaman admin. Nah, berarti message-nya ke sini, diklik seperti ini, tarik ke sini. Nah, ini message-nya adalah tampil ya, atau view. Berarti jika benar, maka akan tampil halaman admin. Nah, jika salah seperti apa? Maka di sini kita tarik kembali ke sini, kita kembalikan ke tab admin. Nah, kita kasih keterangan salah misalnya. Nah, jika salah, maka ini akan tampil kemana? Akan tampil ke form login kembali. Jadi ketika login salah, maka akan tampil ke form login. Berarti garisnya ke sini. Kita kasih keterangan tampil ya, atau view. Nah, ini seperti ini kurang lebihnya sebuah sequence diagram untuk login admin ya. Jadi di sini admin pilih menu login di halaman dashboard, habis itu akan tampil form login. Setelah tampil form login, maka si admin akan input username dan password. Setelah input username dan password akan diproses, divalidasi. Yang diproses apanya? Yang diproses adalah ID admin, user, sama password dari tabel admin atau dari entitas admin ya. Nah, di sini jika benar maka akan masuk ke halaman admin, jika salah maka akan kembali ke form login. Nah, ini sudah kita blok seperti ini, kita copy ya, kita taruh di Microsoft Word. Nah, seperti ini Microsoft. Kita paste. Nah, ini sudah jadi ya. Ini tinggal di crop saja biar tidak terlalu banyak celah yang kosong. Nah, ini sudah jadi teman-teman seperti ini. Nah, ini adalah namanya sequence diagram. Nah, sequence diagram dibuat berdasarkan jumlah activity. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nih. Di sini contohnya misalnya sys4 link 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 activity nantinya. Atau mungkin lebih karena login admin, pasien, dokter sama apoteker itu nggak bisa, jangan disatukan, bisa jadi berarti ada kurang lebih sekitar 11 activity ya. Kalau ada 11 activity berarti nanti ada 11 sequence diagram juga ya. Ini jadi sequence diagram dibuat berdasarkan activity. Ada 10 activity berarti ada 10 sequence diagram ya. Jadi itu teman-teman untuk materi hari ini. Jadi ini tadi bagaimana cara pembuatan sequence diagram untuk login admin. Nanti teman-teman bisa latihan sendiri di rumah bagaimana membuat sequence diagram, bisa melihat video yang saya buat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.